Nah, ini membawa kita ke babak terakhir dari kisah ini, di mana untuk pertama kalinya sejak awal mula, Nur Muhammad ini akhirnya kerja bareng lagi sebagai satu tim yang solid. Rencananya sekarang jauh lebih rapih dan terkoordinasi. Ifrit dan Khidir jadi tim sapu bersih. Tugas mereka menarik kembali semua ilmu mistis yang telah disalahgunakan manusia. Sementara itu, Adam dan Eva punya tugas unik, mendorong kemajuan sains dan teknologi yang murni non-spiritual. Di sisi lain, Jibril di surga bertugas mempersiapkan pasukan khusus, para malaikat agung yang akan turun ke bumi. Tapi, mungkin ada yang bertanya, dari semua tempat di dunia, kenapa harus Jawa? Menurut kisah ini, ada dua alasan utama. Pertama, di sanalah titik terendah mereka, tempat mereka bersujud dan menyerah. Dan kedua, tempat itu secara historis sudah jadi kuali peleburan dari semua ajaran yang pernah mereka coba, menjadikannya laboratorium spiritual yang sempurna untuk memulai rencana baru ini. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, rencananya itu bukan cuma cerita kuno. Fase terbarunya terjadi di zaman kita sekarang. Bisa kita lihat di sini, sejak akhir tahun 80-an, para malaikat agung yang disingkat MM ini mulai turun ke bumi. Masing-masing datang dengan misi yang sangat spesifik, mulai dari MM Yasin yang memandu roh-roh tersesat, sampai MM Syariat yang datang untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran mutlak. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Ini penting banget buat dipahami ya. Tujuannya bukan buat bikin satu agama baru lagi. Menurut narasi ini, tujuannya adalah memberikan sebuah ilmu universal, semacam teknologi batin untuk seluruh umat manusia. Tujuannya cuma satu, ngasih kita alat untuk menaklukkan musuh di dalam diri, yaitu nafsu, supaya kita bisa mencapai penyerahan diri yang sejati kepada Sang Pencipta. Dan, ya, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah kisah epik Nur Muhammad ini harus kita pahami secara harfiah sebagai takdir kosmik kita? Atau ini semua adalah cerminan dari pertarungan abadi antara roh dan ego yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita masing-masing? Jawabannya ada pada diri Anda.